Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah online GBI Home pada hari ini. Saya yakin dan percaya walaupun saat ini kita masih belum bisa bertatap muka, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa, kita mau masuk ke dalam ibadah. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas hari yang baik, hari yang indah ini ya Tuhan, yang telah Kau berikan untuk kami semua ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang menghadap tatah-Mu Tuhan, untuk memberikan ucapan syukur kami yang terbaik ya Tuhan, melalui pujian penyembahan kami yang akan kami naikkan ya Bapa. Biarlah semuanya itu Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Bapa, dan biarlah semuanya itu manis kadengar ya Tuhan. Karena kami seperti rusa yang merindukan air ya Bapa. Kami rindu dan haus akan Engkau ya Bapa. Kami mau fokus hari ini hanya padamu ya Bapa, hanya untuk menyenangkan hatimu ya Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian ini. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitupun jiwa kami Tuhan, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap hanya padamu, ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah
sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Oh yes Lord, yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan kami, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. 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 Ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kiara maya si namaya so, kiara maya si. Kaulah sungai kehidupan kami, Kaulah sumber segalanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang layak ku tinggikan. Kiara maya so, kiara maya sandarabo. Yesus pengharapan kami, hanya padamu. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Shakanarabaya shikinamo, hinamaya sanda. Ku sembah Kau Tuhan, Kaulah pusat penyembahan kami, Kaulah segalanya di hidup kami Yesus. Shirarabaya shakanarabara, kiarabaya shikinamarabo, hirabaya shande. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami saat ini berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, beserta dengan keluarga besar, berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu. Dan juga keempat wakilnya Tuhan berikan kesehatian. Kami berdoa juga untuk semua ketua rayon dan CK, kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia, beserta dengan wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Terkhusus kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo, beserta dengan keluarga besar. Kau berkati Tuhan, pakai menjadi teladan dan berkat buat kami, serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu beserta dan keluarganya. Tuhan berkati, lindungi dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku. Virus corona diam dan tenanglah. Ekonomi bangkit. Kami berdoa buat khususnya presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga kepada wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, semua Tuhan jajaran yang ada, berikan semua bekerja dengan sehati.
Kami juga berdoa Tuhan untuk GBI, COG, ORU, dan WIE. Bapa, Kau pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa di seluruh dunia. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home. Tuhan sembuhkan dan yang sakit, Kau kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GPI Palem Galaksi. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali.
Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita, amin. Dan pastinya waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, dan apalagi Tuhan memulihkan negeri ini, kita pasti bagaikan orang yang bermimpi, amin. Mari kita naikkan pujian kita pada pagi hari ini, seperti bermimpi. Haleluya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi,
Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Haleluya. Seperti bermimpi, seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Sama-sama katakan, yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Katakan, bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya kita pula membawa berkat Tuhan yang berlimpah. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang teramat baik buat hidup kami. Dan kami mau terus Tuhan menantikan janji-Mu digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya waktu janji-Mu digenapi, kami menerima yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berikan kami hikmat-Mu pada hari ini ya Bapa, agar kami terus mengerti akan isi firman-Mu yang ditabur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam nama-Mu, nama di atas segala nama, dengan perucapan syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian ini. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari sama-sama ku nantikan
ku nantikan, janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Oh, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam sehat. Puji Tuhan, kita pada pagi siang hari ini boleh berkumpul di tempat ini untuk sama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Tema renungan pada pagi siang hari ini akan mengambil tema tentang ketetapan hukum di dalam kerajaan Allah. Saya percaya saudara semua diberkati dengan sukacita di hari Minggu yang indah ini. Itu sebabnya kita bisa berkumpul, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan sekalipun secara virtual. Tapi tidak mengurangi esensi hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan sama-sama dari kitab Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Haleluya. Ada satu terminologi yang kita angkat pada saat ini, yaitu tentang hukum. Dan ada 3 kata kunci yang esensial dalam firman Tuhan ini. Hukum yang terutama dan yang pertama.
Kemudian ada hukum yang kedua. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya analogikan, jika undang-undang sebagai dasar hukum, maka firman Tuhan dalam kitab Matius 22, 37, 40 ini adalah undang-undang dasar 1945 di negara kita. Dalam kerajaan Allah ada juga ketetapan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertiannya, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Saudara, bisa saudara bayangkan kalau di suatu bangsa orang bebas melakukan apa saja sesukanya. Bangsa itu akan menjadi bangsa barbar. Dan dunia ini pasti kacau. Puji Tuhan, kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, yang penduduknya taat aturan. Di Indonesia dasar ketetapan hukum yang berlaku adalah UUD 45 dengan dasar negara Pancasila yang mengatur sendi-sendi kehidupan, yang mana kita memiliki kebebasan memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya saudara dan saya adalah warga negara yang baik, yang taat hukum. Sebab kita taat kepada Tuhan kita. Yesus Kristus sudah mengajarkan pada kita hukum kasih. Dan Tuhan sendiri sudah memberikan roh-Nya untuk diam di dalam batin kita. Dinyatakan dalam kitab Yesaya 36:27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Warga negara yang tidak taat hukum akan menerima sanksi hukum berupa pidana. Besarnya pidana tergantung besarnya pelanggaran yang dilakukan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, menjadi dasar hukum dalam kerajaan Allah. Dan hal itu hanya bisa terjadi jika ada Roh Kudus yang di dalam hati setiap orang percaya, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, warga dunia yang jatuh dalam dosa tidak serta-merta bisa menjadi warga kerajaan Allah. Itu sebabnya saudara dan saya dijadikan duta untuk mewartakan Injil keselamatan, agar banyak bangsa, agar banyak jiwa menerima keselamatan. Seperti yang sudah firman Tuhan ajarkan hari ini tentang hukum yang berlaku di dalam kerajaan Allah, yaitu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini luar biasa. Ada 3 poin dalam ketetapan Tuhan, dalam firman Tuhan di Alkitab, kitab Matius 22 ini. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Yang kedua, mengasihi sesama. Dan yang ketiga, mengasihi diri sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita telaah satu persatu, yang kita mulai dari paling bawah. Yang pertama, mengasihi diri sendiri. Mengasihi mempunyai arti menaruh kasih kepada, menyayangi, mencintai, merawat, dan memberi kasih. Bedakan antara mengasihi diri sendiri dan mengasihani diri, atau mementingkan diri sendiri.
Mementingkan diri sendiri adalah egois. Itu mengorbankan orang lain. Itu adalah kejahatan. Mengasihani diri sendiri identik dengan pemalas. Tapi di sini adalah mengasihi diri sendiri. Apa contohnya saudara mengasihi diri sendiri? Saudara lebih suka mana dikata, wah Anda cantik sekali, Anda ganteng sekali, atau wah Anda jelek sekali? Kalau memang jelek, tidak ada orang yang tega menyebutnya biasanya. Karena bisa tersinggung orang itu. Memangnya yang menyebutkan orang itu cantik amat atau ganteng-ganteng amat? Pada dasarnya semua orang senang dipuji. Pada dasarnya semua orang senang diakui eksistensinya. Itulah tandanya orang mengasihi diri sendiri. Bagaimana mengasihi diri sendiri yang baik? Untuk merawat diri, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup benar. Dalam Yohanes 4:24 katakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita sedang menyembah Tuhan. Benar berdasarkan apa? Dasar kebenaran adalah firman Tuhan. Dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya sudah mengasihi diri sendiri. Dan hidup kita dituntun oleh kebenaran firman itu. Siapakah diri kita ini sebenarnya? Hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan mau hidup kita ini sempurna. Itu doa Rasul Paulus bagi jemaat yang di Tesalonika yang mengatakan demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 23 katakan, semoga Allah damai sejahtera sendiri menguduskan kamu seluruhnya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara seluruhnya tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah doa Rasul Paulus terakhir pada jemaat di Tesalonika. Tuhan mau setiap kita melakukan hal ini supaya kita tetap sempurna sampai saat kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita agar tetap sempurna, agar terus sempurna? Yang pertama, memelihara tubuh. 1 Korintus 3:16-17 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Kalau tubuh kita ini bait Allah, mari kita rawat dan tidak dicemari dengan hal sia-sia. Dengan berbagai racun, alkohol, nikotin, apalagi narkoba. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, hidup teratur, jaga pergaulan, jaga tutur kata yang baik, berpakaian yang baik, sopan, hingga indah dipandang oleh setiap orang. Saudara menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi garam dan terang dimanapun saudara berada. Itulah memelihara tubuh agar berkenan kepada Allah. Yang kedua, memelihara jiwa. Jiwa ini terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Hendaklah pikiran kita senantiasa dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab pikiran manusia bisa menjadi liar oleh duniawi, oleh kuasa kegelapan. Pikiran yang tidak terkontrol oleh kebenaran menjauhkan manusia dari Tuhan. Dengan teori-teori yang diciptakan, yang menjauhkan diri dari Tuhan. Ada banyak teori yang diciptakan manusia. Ada teori evolusi yang membawa manusia
menjauh dari pikiran Tuhan. Saya tidak anti pemikiran ilmiah seperti itu. Tetapi hendaklah pikiran kita senantiasa fokus pada firman Tuhan, agar senantiasa kebenaran firman itu menuntun hidup kita. Sedangkan pikiran manusia itu sangat terbatas. Tidak akan mampu memahami pikiran Tuhan. Bagaimana kita memelihara jiwa? Hadirkan firman Tuhan setiap hari. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mari kita bergantung pada firman Tuhan. Hidup kita akan dipelihara oleh firman. Oleh Allah sendiri yang memelihara hidup kita. Memelihara pikiran kita. Yang ketiga, memelihara roh. Bagaimana memelihara roh kita? Agar roh kita terjaga, kita hadirkan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. Firman Tuhan katakan, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22 ayat 4 katakan demikian. Melalui doa, pujian, penyembahan, kita menghadirkan Roh Kudus. Kita menghadirkan Roh Allah di dalam hidup kita. Hadirat Tuhan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Hadirat Roh Kudus membawa kita pada manifestasi, bahkan baptisan Roh Kudus, bahkan kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus mengetahui segala sesuatu yang kita perlukan dan apa yang gereja perlukan. Dari kepenuhan Roh Kudus akan ada buah-buah roh yang menyertai kita, yang dikatakan dalam kitab Galatia 5, 20-23. Dampaknya ketika kita memelihara tubuh, jiwa, dan roh adalah hidup yang memiliki buah roh. Apa itu? Kedewasaan seseorang dapat dinilai dari karakter, dari buah-buah roh yang mengalir di dalam hidupnya. Yaitu kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya. Yang kedua, tadi kita sudah belajar bagaimana kita mengasihi diri sendiri. Yang kedua, kita mengasihi sesama. Saudara, selama hidup ini saudara tidak bisa hidup sendiri. Ada yang bisa? Saya tidak bisa, saudara. Pasti ada interaksi dengan orang lain. Namanya juga kita makhluk sosial. Manusia itu makhluk yang bersosial. Firman Tuhan sudah tetapkan, kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih terhadap sesama kita? Yang pertama, hendaklah saling menolong. Efesus 4 ayat 2 katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah hidup kita saling membantu satu dengan yang lain. Jika yang lain ada kesulitan, mari kita bantu. Ada kalanya juga kita mengalaminya. Dan orang lain bisa membantu. Yang kedua, saling mengasihi dan menghormati. Roma 12:10 katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, hendaknya kita saling lebih dahulu memberi hormat. Dan yang ketiga, hendaklah tidak eksklusif. Apa itu eksklusif? Tidak menutup diri untuk kalangan sendiri, bukan. Lukas 6 ayat 31 katakan, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh mereka. Kalau kita mau orang lain perlakuan kita, mari kita perlakukan orang lain lebih dahulu. Yang keempat, hendaklah menjadi garam. Matius 5 ayat 13 katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadilah pribadi yang memiliki rasa. Garam itu memiliki rasa. Kehidupan yang memiliki rasa karakter. Yang memberikan rasa kepada semua makhluk. Kepada sesama kita. Yang kelima, hendaklah menjadi terang dunia. Matius 5:14 katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa jadi terang? Saudara, terang itu memberikan pencerahan. Dimanapun saudara dan saya berada, hendaklah memberikan pencerahan. Sebab ada aliran Roh Kudus. Ada firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Yang kita harus berbagi. Kita harus bersaksi. Semua untuk hormat dan memuliakan nama Tuhan. Dari yang pertama, kita mengasihi diri sendiri. Kita mengasihi sesama. Yang ketiga, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Mengasihi Tuhan adalah menyerahkan diri, tubuh, jiwa, dan roh secara penuh, secara total untuk memuliakan nama Tuhan. Hendaklah orang yang menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, juga Tuhan perintahkan, hendaklah kau menyangkal diri. Apa menyangkal diri? Diriku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Totalitas seperti gereja mula-mula, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Setiap orang percaya akan dipakai Tuhan, menyerahkan untuk Tuhan, dan Tuhan berdaulat penuh ketika Roh Kudus mengurapi, memberikan kepenuhan. Para rasul, murid-murid Tuhan diubahkan menjadi rasul yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Bapa, seperti Tuhan Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Yohanes 14:15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Tuhan? Itu firman Tuhan yang hidup di dalam batin kita, di dalam hati kita. Dan Yohanes 14:23 katakan juga, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Wow, luar biasa. Allah Bapa sendiri yang turun, hidup, menyertai kehidupan kita. Yang akan turun dari surga, menyertai hidup kita. Saudara dan saya adalah warga negara yang baik. Kita taat hukum yang berlaku di negara NKRI ini. Kita patuh pada hukum. Kita mengerjakan semua perintah dan kita tidak melakukan larangan-larangan yang menentang hukum. Saudara dan saya juga telah dipilih oleh Tuhan menjadi warga kerajaan Allah. Ada tatanan sendi-sendi hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga kerajaan Allah. Patuhi hukum kerajaan Allah sebagai hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa. Ketika saudara mengasihi diri sendiri, roh, tubuh, dan jiwa saudara terpelihara sehat dan sempurna. Saudara menjadi pribadi terhormat dan mulia di tengah masyarakat. Sebab ada buah roh yang mengalir dan kehidupan saudara dipelihara oleh Tuhan dan saudara sangat diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan kepada setiap orang percaya,
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Janji Tuhan. Janji Tuhan, kita akan hidup bersama Yesus di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Saudara dan saya adalah duta bagi kerajaan Allah untuk membawa jiwa menuju keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih, kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Tuhan mengajarkan bagaimana kita mengasihi diri sendiri, kita mengasihi sesama, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya atas hidup kita. Biarlah Tuhan, kita buka hati kita. Tuhan pakai kita untuk menjadi alat Tuhan. Untuk dipakai, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita sedang dalam doa. Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, benih firman-Mu sudah ditaburkan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau beracara. Biarlah benih firman Tuhan jatuh di tanah yang subur di dalam hati setiap orang mendengarkannya. Dan firman-Mu itu akan bertumbuh, bertunas dan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai Tuhan setiap kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.